Udah baca belum? Nah, di samping ini khusus rak komik-komik legend ya, terutama komik-komik anak legend, semacam Fujiko F Fujio dan lain-lain. Kita mulai dari sini. Ini komik dark fantasy yang paling aku suka dulu di awal-awal gitu ya. Sebelum aku kenal Berserk, aku dulu punya Claymore ya. Di sini ada Claymore, kayak cari yang lebih gelap deh biar kelihatan. Di sini ada Claymore 1 sampai 27 tamat karya Norihiro Yagi Sensei. Aduh, ini kece parah, keren banget, dark banget ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pernah baca Berserk atau nonton Berserk, taunya Guts ya sebagai peran utamanya di sana. Nah, kalau di Claymore ini ada Clear ya gitu. Jadi vibes-nya itu kayak Berserk gitu, tapi lebih soft lah dari Berserk lah ya gitu. Ini ada Claymore terbitan Shonen Jump. Aku seneng banget waktu dia terbit. Ada animenya juga. Dan aduh, aku suka lah pokoknya. Tapi animenya beda ya ceritanya, endingnya sama komik. Aku saranin kalian baca komiknya deh gitu, karena aduh. Dan apa ya, Norihiro Yagi Sensei ini komik terbarunya, ada yang terbaru itu Ariadne in the Sky gitu. Tapi itu shonen ya, bukan shonen, maksudnya adventure gitu ya, bukan dark fantasy lagi gitu. Aku belum ngikutin, nanti pengen coba sih one day. Dan ada satu komik dia yang paling terkenal, Angel Densetsu. Awal-awal terkenal maksud aku. Tapi itu sayang nggak bisa terbit di Indonesia, padahal itu komedi. Aku suka banget itu Angel Densetsu, pernah nonton animenya dulu. Aku berharap itu bisa terbit di Indonesia juga. Di sini aku punya Jika Anakku Seperti Doraemon. Kita masuk ke raknya Fujiko F Fujio ya gitu. Aku geser dulu biar enak. Nah, kita masuk ke raknya Fujiko F Fujio. Mundurin dulu kali ya. Iya. Ini aku punya Jika Anakku Seperti Doraemon, Selendra Putra. Aku suka pokoknya ada kalau ada apa ya, penelitian terkait anime, manga gitu. Aku suka banget baca-baca berbagai sumber ya yang berhubungan dengan manga dan anime. Di sini kita punya Dobinson The Castaway. Kayak aku nggak bisa liatin juga, takutnya nanti dia melehoi ke samping. Dobinson The Castaway ini karya Fujiko F Fujio. Jadi ini versi Complete Works of Fujiko F Fujio. Dobinson ini kalau nggak salah ada anime juga deh. Pajamaman juga ada anime. Di sini ada Pajamaman, Captain Bond dan kawan-kawan ya. Ini tebel banget. Terus ada Jungle Kurobe ya, ini komik legend dari Fujiko F Fujio juga. Ada anime juga dulu, tapi sayang banget gak masuk Indonesia. Terus ada Mirakuru 1 ya. Oh, seharusnya ada 2 ya gak sih kalau ada ini 1. Aku nggak tahu ada anime atau nggak Mirakuru ini, karena nggak pernah tahu juga ya. Terus ada Cimpui ya, Cimpui 1 sampai 4 tamat. Ini keren banget, aku suka banget dengan Cimpui. Dulu pernah tayang di SCTV atau RCTI dulu ya. Pernah tayang pagi, pernah tayang sore juga Cimpui ini. Aku suka banget dengan Cimpui dulu. Dan di sampingnya kita punya Pimen tuang. Ada kan melehoi. Di sini ada Pimen ya, ada Pimen 1 sampai 7 tamat. Dan dulu sempat terbit dengan judul Purman ya gitu. Dan aku nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba berubah, terbit ulang menjadi Pimen. Aku senang banget ya dengan Pimen ini. Ada anime dulu ya, pernah tayang di RCTI setiap hari Minggu pagi, nggak pernah ketinggalan tuh. Datanglah kau Pimen. Kita lanjut ke paling atas. Nah, ini aku punya Fujiko F Fujio ya. Ini adalah apanya ya, kayak biografi Fujiko F Fujio, perjalanan hidup dia tapi dikomikin gitu. Dan ini bagus banget, aku suka banget ya. Kayak dia asal-usul menciptakan Doraemon, dibikin kayak komik gitu lah ya gitu. Dan ini ilustrasinya oleh Saito Haruo dan skenarionya Kurosawa Tetsuya Sensei. Ini Fujiko F Fujio itu meninggal tahun berapa ya kalau nggak salah. Aku masih bocil deh waktu itu, 94 atau berapa gitu. Udah sedih banget ya. Fujiko Fujio ini legend lah pokoknya, living legend, karena banyak karya-karya dia itu yang terbit di Indonesia dan menemani banyak anak-anak di seluruh dunia ya. Salah satunya saya, dan mungkin rata-rata anak-anak Indonesia tahu semua dengan karya-karyanya. Terus di sini kita punya Chibimaru Kocan ya. 1 sampai 15 tamat gitu, karya dari Momoko Sakura ya. Jalan panjang menuju. Ini dulu ada anime juga, pernah tayang dulu di RCTI. Aduh, silau ya. Sorry, di RCTI ada live actionnya lucu banget. Kalian mesti nonton movie live actionnya gitu. Sedangkan animenya nggak lucu-lucu banget, tapi kalau untuk live actionnya gokil. Jokesnya gue banget itu. Ada 2 movie. Dan ini legend lah pokoknya. Dan Momoko Sakura ini juga udah meninggal ya, senseinya ya. Kalau nggak salah kena penyakit AP gitu.
berapa tahun yang lalu. Sedih juga ya Sensei ini. Di sampingnya, kita ke bawah dulu deh ya. Ke bawah ini ada Doraemon. Ada siapa sih yang nggak tahu ya. Ini ada Doraemon, aku komplit semua. Aku geser dulu ya. Aku punya komplit semua. Di sini ada Doraemon yang original ya, yang seriesnya gitu 1 sampai 44 tamat. Karya Fujio Sensei yang kita tonton setiap hari Minggu, itu based on ini ya, komiknya ini 44 volume, ada animenya, ada movie-nya ada banyak gitu kan, ada 3D-nya juga. Aduh, pokoknya ini series kecintaan lah Doraemon ya. Gak perlu aku jelasin panjang lebar. Terus ada Doraemon Plus 1 sampai 5. Nah, kalau untuk Doraemon Plus ini adalah komik-komik Doraemon yang dulu nggak sempat diterbitin gitu. Jadi setelah sensei-nya udah meninggal, baru diterbitin gitu berapa komik dia yang nggak pernah terpublish gitu ya. Di samping Doraemon, kita ke atas dulu lah ya gitu. Di sini aku punya Little Ghost Kitaro ya. Little Ghost Kitaro ini melehoi nggak sih? Bentar, aku akalin dulu, aku ganjel. Di sini ada Little Ghost Kitaro ya, ada Little Ghost Kitaro 1 sampai 6 tamat. Ini terus ada New Little Ghost Kitaro sampai 4. Ini ke awal-awal karya Fujio dan Fujio. Jadi Fujio itu best friend banget sama Fujio yang bikin Ninja Hattori. Nah, mereka bikin karya bersama Little Ghost Kitaro ini. Ada animenya juga dulu ini. Lalu karya Fujio lainnya ada Denka ya, Denka dari planet Ume. Wah, masih ingat tuh, masih hafal judulnya ya. Ada animenya juga dulu, tapi animenya kalau nggak salah masih versi hitam putih awal-awal dulu. Karena udah jadul banget ini, tahun 60-an atau berapa gitu ya. Terus ada Esper Mami 1 sampai 9 tamat. Ini juga ada animenya, pernah tayang di Indonesia juga kalau nggak salah, Esper Mami. Ini udah langka-langka banget ya kalau yang karya-karya Fujio selain Doraemon gitu. Lalu di sini ada 21 Emon ya, 21 Emon. Ini bagus banget ini. 21 Emon 1 sampai 4 juga tamat. Dan Kiteret Sukun juga belum terbit tuh. Terus apalagi yang belum terbit di Indonesia karya Fujio. Siapa sih, aku lupa yang di Seandainya Sahabatku dari Luar Angkasa, itu juga nggak terbit di Indonesia ya, itu Fujio juga BTW. Terus ada Bakeru-kun 1 sampai 2 tamat, ada yang lanjutannya yang Bakeru-kun Pika Pika. Terus ada Pokonyan Pika Pika juga. Ini Pokonyan Pika Pika. Dan itu adalah karya-karya Fujio ya. Kita lanjut ke bawahnya. Kita geser dulu. Nah, di bawahnya ini kita masuk ke Doraemon Petualangan. Jadi setelah Doraemon original terbit juga yang Petualangan. Dan Doraemon Petualangan ini adalah komik pertama yang aku baca dulu di tahun 97. Jadi aku baru tahu komik Doraemon Petualangan tuh di tahun 97. Dan itu adalah komik pertama yang aku koleksi dulu. Aku lupa petualangan yang mana, nanti aku lihat karena nggak lihat covernya ya. Ini untuk seri petualangan ini semuanya ada adaptasi movie-nya ya, bahkan sempat dapat remake juga movie-movie-nya ini. Dan Doraemon ini sampai sekarang dari awal dia terbit selalu selalu aktif ngeluarin anime movie-nya gitu sampai sekarang gitu. Walaupun Fujio udah nggak ada, tapi dilanjutkan oleh Fujio Production ya gitu. Jadi ini kalau yang petualangannya ada 1 sampai 24 yang terbit di Indonesia ya, yang petualangan di negeri anjing atau apa gitu. Dan ada satu komik komik Doraemon petualangan yang nggak terbit di Indonesia yang ini. Aku lupa judulnya apa, tapi ini salah satu komik Doraemon yang nggak terbit di Indonesia karena memang ceritanya rada fragile ya. Ceritanya tentang kayak si Nobita main Tuhan-Tuhanan gitu, jadi Tuhan-Tuhanan gitu. Dan makanya aku dulu penasaran kenapa nggak terbit nih yang movie ini waktu nonton movie yang, tapi aku lupa judulnya apa ya, Gods Doraemon and AP gitu. Kalian mungkin bisa searching aja. Jadi dia si Nobitanya itu jadi kayak main Tuhan-Tuhanan gitu lah ya gitu. Maka itu mungkin nggak bisa terbit di Indonesia yang khusus Doraemon ini, tapi aku punya versi Mandarinnya ini kecil. Terus di komiknya sendiri ini juga ada Doraemon yang berwarna ya, jadi kayak animation movie komiknya gitu. Ada beberapa komik, aku punya komplit semuanya. Nobita dalam
dunia misteri sampai Nobita di dasar laut. Terus ada yang versi Doraemon movie pecah gitu, kayak satu volume jadi dua, satu movie jadi dua komik gitu. Ini komplit. Kita lanjut dulu ke atas ya, biar nggak muter-muter. Di atas ini aku punya light novel dari Absolute Duo ya, tapi yang volume 2 ada 2 volume sebenarnya, dia ada anime juga. Absolute Duo ini bagus sih, lumayan. Ada anime ya, tapi aku belum nonton yang anime Absolute Duo ini. Dan aku nyari nomor 1 susah banget deh. Di sampingnya kita punya series Legend dan hampir punah ya. Kenapa aku bilang hampir punah? Di sini ada Candy Candy ya, karya dari Yumiko Igarashi dan Kyoko Mizuki Sensei 1 sampai 9 tamat, dan ini adalah komik yang tidak akan terbit lagi ya, kemungkinan besar di masa depan, karena senseinya ini, dua sensei ini mengalami konflik gitu, masalah hak cipta gitu kalau nggak salah aku. Jadi akhirnya Candy Candy ini masuk ke jalur hukum dan karya-karya mereka dibekukan. Dan akhirnya segala hal yang berbau Candy Candy di seluruh dunia ditarik penerbitannya, di stop penerbitannya, dan termasuk komiknya ya gitu. Jadi untung saja Candy Candy waktu itu terbit di Indonesia waktu sensenya belum bermasalah gitu. Dan ya ini adalah mungkin komik Candy Candy pertama dan terakhir yang akan kalian temui. Jadi ini paling langka lah ya, komik paling langka di Indonesia adalah Candy Candy gitu. Karena apa ya, kalau nggak salah kemungkinan besar Candy Candy nggak bakalan ada lagi terbit ulangnya kalau misalnya si komikusnya itu nggak damai, dia dua orang komikus itu yang nggak damai ya gitu. Dan ya sampai sekarang masih belum ada kejelasan lah ya. Jadi Candy Candy yang terbit di Indonesia itu adalah Candy Candy terakhir yang kalian lihat. Lalu masih dari Yumiko Igarashi, ini ada beberapa karya Yumiko Igarashi ya. Ada Annie, Red Hair Annie ya gitu. Ini based on Annie Grabbles ya, Annie Grabbles atau Grabbles gitu. 1 sampai 5 tamat, ada animenya, ada manganya, ada movie-nya juga dulu Annie ini. Dan Candy Candy itu juga ada movie-nya ya, ada anime ya maksud aku ya. Sempet juga dulu, kalian tahu nggak sih Candy? Itu aku nggak tahu apakah official dia adaptasi dari Candy Candy atau enggak gitu. Sinetron Candy maksud aku ya gitu. Dan ini ada Digimon lagi, poster Digimon. Aku pecinta Digimon. Dan Takeru itu seumuran sama aku. Di sampingnya kita ada Lady George, masih dari Yumiko Igarashi ya, 1 sampai 5 tamat. Ini ada anime juga nih Lady George ini. Dan rata-rata karya-karya Yumiko Igarashi udah langka banget ya di Indonesia gitu. Susah banget nyari-nyari karya-karya dia ini. Tapi buat yang mau koleksi aja, cari aja satuannya kalau misalnya memang nggak punya budget untuk beli set, karena setnya lumayan mahal-mahal ya yang Yumiko Igarashi. Terus ada Girl of Ops Heidi ya, ini karya dari Yumiko Igarashi bareng Johanna Spyri. Ini si Heidi ini ada animenya juga dulu, ada ini based on novel ya kalau nggak salah ya. Ada Wizard of Oz juga ini. Kita lanjut ke samping dulu. Maaf aku geser ya, goyang-goyang. Di sampingnya kita punya Lady Oscar ya, ada Lady Oscar. Sebelum Lady Oscar ada Rose of Versailles 1 sampai 10, lalu ada lanjutan Lady Oscar 1 sampai 2. Ini Legend juga. Waktu aku SD sebelum pergi ngaji aku nonton Rose of Versailles dulu ya. Tayang dulu siang-siang, aku ingat banget jam 2 atau jam berapa gitu. Padahal ceritanya aku apaan sih, tapi aku tontonin juga karena aku suka dengan gambar ya. Dan ini versi manganya ya gitu. Ini karya Ryoko Ikeda Sensei. Lalu di sampingnya kita punya Miss Modern 1 sampai 7 karya Waki Yamato Sensei. Ini juga hype juga dulu ya. Ini jadul banget. 1 sampai 7 tamat, ada animenya, ada live actionnya juga kalau nggak salah, dan sempet ada remake-nya deh. Ada remake-nya juga Miss Modern, dan sempat versi terbit ulang versi deluxe ya di Indonesia dulu yang Miss Modern ini. Lalu masih dengan sense yang sama Waki Yamato, ini Yokohama. Jadi ini versi cetak ulangnya, edisi deluxe ya, 2-in-1 Bungkobon. 1 sampai 4 kalau yang versi Bungkobonnya. Kita lanjut ke sampingnya, di sini ada Fishing Fun, ini komik mancing-mancing yang aku paling suka, 1 sampai 10 tamat. Ini aku baca dulu waktu SD, seneng banget gara-gara komik ini. Dulu aku seneng mancing. Sebenarnya lebih nangguk sih ya gitu. Aku seneng nangguk, tapi aku sering pergi nangguk itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia ya menangguk ikan gitulah ke rawa-rawa gitu. Karena indah banget ya cerita Fishing Fun ini gitu.
Dan aku seneng banget pergi ke hutan-hutan gara-gara baca Fishing Fun ini. Menginspirasi banget. Jadi kalau tiap ngelihat ikan di parit atau ngelihat ikan di kolam atau ngelihat di sungai, aku bakalan lama banget ngelihat ikan itu gara-gara Fishing Fun ini. Aku jadi seneng ngelihat ikan waktu bocil. Ada animenya dan sayang banget di Indonesia stuck di volume 10 ya, tidak lanjut. Padahal ini bagus banget. Si judul aslinya kalau nggak salah apa ya, tape apa gitu, Surikichi Sanpei ya. Dan ada live actionnya juga kalau nggak salah. Bagus lah Fishing Fun, aku berharap ini bakalan terbit ulang atau gimana gitu. Di sampingnya lagi aku Azuki-chan ya, 1-5 karya Chika Kimura dan Yasushi Akimoto Sensei. Tamat ini komik bucin-bucinan anak SD. Dan aku suka banget ya dulu Azuki-chan ini. Ada animenya juga dulu Azuki-chan ini. Dan susah banget nyarinya. Jadi di khusus deret ini ya, deret ini dari Claymore ke ujung itu adalah komik-komik langka semua ini. Di sini ada Alien Taro Tanaka ya, karya Nagatoshi Yasunari 1-3, belum tamat, stop di nomor 3 ya. Siapa sih yang nggak tahu ini? Dia menggebaskan Shubidubam, na 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 Shubidubam. Di sini ada Alien Taro Tanaka, karya dari Nagatoshi Sensei. Ada anime dulu pernah tayang di Trans TV. Silo ya, pernah tayang di Trans TV. Aku suka banget dengan Alien Taro Tanaka ini ya, koplak banget dan gaje banget cerita ya, tapi lucu gitu. Mungkin bisa lihat ya, Alien Taro Tanaka. Dan susah banget juga nyarinya ini, padahal bagus banget ini cerita ya. Next, di sampingnya komik yang gak kalah langka juga ya, ada Hagemaru. Hai, di sini ada si botak Hagemaru ya, karya Nomura Shindo Sensei 1-10. Belum tamat enggak sih? Tamat ya kalau nggak salah ya. Senare, pika, 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 ha, ha, ha. Hagemaru Kyo. Di sini ada si botak Hagemaru. Ini kecintaan aku banget dulu waktu SD. Tayang anime ya di RCTI. Tiap bangun pagi pasti nonton Hagemaru gitu, wajib gitu, nggak boleh ketinggalan. Karena lucu gitu, tentang keluarga yang pelit medit banget ya gitu. Lucu banget. Dan denger dulu, bukan denger si Alex dulu pernah lempar polling gitu bakalan nerbitin Hagemaru lagi gitu. Dan aku berharap itu bakalan bisa terrealisasi ya, karena waktu itu kalau nggak salah pollingnya lumayan tinggi, 60% atau 70%. Dan aku berharap banget ini bisa cetak ulang gitu, karena ini udah langka banget ya dan lucu. Bahkan aku masih sering nonton anime ya di YouTube gitu ya. Next di sampingnya lagi ada versi ya komik lagi yang lebih langka lagi ya. Di sini ada Akira karya Katsuhiro Otomo Sensei 1-2. Sebenarnya ini kalau nggak salah Akira ini dulu 1-10, tapi aku cuma punya 1-2. Ini ada anime movie-nya dulu. Ini keren banget lah ya Akira, siapa sih yang nggak tahu. Dan ada versi, dan di volume ketiga dia udah jadi cetakannya melebar gitu, nggak tahu kenapa. Dan ada versi komik berwarnanya juga, pernah terbit di Indonesia. Tapi sayang banget di Indonesia udah susah banget nyari Akira ini gitu. Kalaupun ada harganya gila-gilaan ya. Jadi please Akira cetak ulang. Ini legend banget ya Akira ini. Kita lanjut di sampingnya. Ini satu komik yang lagi-lagi sangat-sangat langka ya. Di sini ada Pangpong ya, Pangpong. Tapi aku punya yang versi pika-pikanya aja, nomor 1 saja. Pangpong yang pika-pika ini ada 2 volume. Ada yang versi originalnya yang Pangpong biasa. Aku nggak tahu itu bakalan selangka ini sekarang gitu. Padahal dulu kayak di rental kayak B aja gitu ya gitu. Dan ini jadi komik yang langka banget, Pangpong. Next kita di sampingnya lagi, ini aku punya langka lagi ya. Jadi paling ujung nih kayak spesialis komik-komik langka. Di sini ada Satria Baja Hitam ya, 1-6 tidak tamat juga. Ini karya dari siapa ya senseinya ya gitu. Senseinya terkenal loh gitu. Ini karya dari Shotaro Ishinomori Sensei yang mencetuskan Satria Baja Hitam ya. Mungkin teman-teman sering nonton dulu ya tahun 90-an. Itu apa si tokusatsu yang paling terkenal gitu ya, Satria Baja Hitam RX gitu. Dan ini adalah komiknya ya gitu. Dan dark banget, aku suka banget dengan komik ini. Tapi sayang banget di Indonesia cuma stuck sampai 6 volume. Dulu pernah terbit versi bajakannya Raja Wali Graffiti yang Masked Rider lagi, yang Black Masked apa gitu ya gitu. Tapi yang versi resmi itu yang Satria Baja Hitam ya, terbitan Gramedia. Jadi kalian cari aja di googling atau di online shop itu yang Satria Baja Hitam. Ini original dari Gramedia tuh. Harganya 3.500 gitu.
Ini bagus banget gitu. Terus masih dari ini ya, dari Satria-Satriaan ada Masked Rider Spirit 1-16 sebenarnya, tapi aku masih bolong-bolong. Ini legend juga, pernah mampang dulu di Shonen Mac atau Shonen Star gitu, aku lupa. Dan aku suka banget sini stylenya. Ini karya dari Shotaro Ishinomori lagi, ya, tapi yang gambar ini Kenichi Muraida. Detailnya, artnya, aduh dark banget lah, monster-monsternya. Aku jujur ya, aku untuk tokusatsu gitu aku rada kurang klik sebenarnya gitu. Tapi untuk versi manganya aku suka banget ya. Ceritanya dark dan monsternya keren-keren gitu ya. Keren banget ini. Serius, Masked Rider. Dan susah banget sekarang nyarinya. Kita lanjut ke bawah. Oh ya, aku lupa tadi untuk Candy Candy senseinya juga bikin light novel. Ini judulnya Fuko and the Ghost ya. Jadi dia bikin light novel Fuko and the Ghost. Ada berapa light novel dulu yang terbit, tapi aku cuma punya nomor 1 dan nomor 2 yang Fuko Dating with the Ghost dan Wedding with the Ghost ya. Terus di bawahnya kita punya Doraemon udah tadi ya, Doraemon yang movie tapi dikomikin gitu, berwarna semua, itu aku punya komplit. Ada Doraemon yang kelompok penjelajah juga ini, dan mencari dinosaurs ya, ada edisi ekspedisi juga ilmu pengetahuan. Terus ada The Doraemons ya, The Doraemon Adventures. Aku keluarin gak ya? Mudah-mudahan gak melehoy. Ini aku punya Doraemon Adventures. Ini game komik ya, ini karya dari Tanakami Chiaki Sensei. Spin-off-nya gitu lah ya. Jadi Doraemon tuh punya berapa spin-off. Ada Dora Base juga dulu. Aku sempat baca dulu di rental tapi nggak punya Dora Base. Terus ada Doraemon Adventures juga. Ada The Doraemon Special 1-15 ya. Dan kita geser ke samping. Kita sudah sampai di penghujung baris ketiga. Terus di sini kita masuk ke karya Fujiko A Fujio. Nah, kalau tadi di samping itu kita karya-karya Fujiko A Fujio. Nah, ini kita lanjut ke karya temennya tadi yang bikin Little Ghost Kitaro ya, best friend-nya. Di sini ada Fujiko A Fujio. Di sini ada Yoichi ya, ada Yoichi Jagoan Golf Cilik. Nah, ini adalah komik golf pertama yang aku baca sebelum Danduh ya gitu. Ini legend banget dan underrated banget sebenarnya ini. Ada kalau nggak salah ini udah terbit puluhan volume juga, tapi di Indonesia stuck di volume 6 doang. Aku suka dengan Yoichi ini. Ada anime juga dulu ini Yoichi ini. Kalau nggak salah judul aslinya itu Saru the Golf apa gitu ya, Saru gitu lah gitu. Tapi di Indonesia ganti jadi Yoichi Jagoan Cilik. Keren ini. Lanjut di sini kita punya Ninja Hattori, pembela kebenaran mendaki gunung lewati lembah. Di sini ada Ninja Hattori ya 1-16 tamat. Ini aduh kecintaan banget. Aku suka banget dengan Ninja Hattori gitu. Kalau nggak salah dulu Doraemon pernah meet up dengan P-Man dan pernah meet up juga kalau nggak salah P-Man dengan Ninja Hattori. Aku rada lupa. Mereka pernah kayak cross universe gitu ya. Gitu. Dan Doraemon itu nggak salah dia satu universe ya dengan P-Man. Pokoknya nanti kapan-kapan kita bahas ya. Ini ada Ninja Hattori 1-16. Ada animenya dulu. Tiap hari Minggu wajib ditonton ya. Siapa sih yang nggak tahu ya Ninja Hattori. Kita lanjut di sini. Aku liatin, nggak kelihatan ya. Di sini ada Doraemon seri peralatan ajaib 1-3 tamat. Ini versi seri peralatan ajaibnya. Aduh, aku cita-citaku one day pengen ke museum Doraemon ya, museum Fujiko Fujio gitu ya. Aduh, pasti bakal seneng banget tuh kalau bisa nyampe ke sana. Terus kita masuk ke bawahnya. Di sini ada Alpen Rose karya dari Michio Akaishi Sensei yang paling hits dulu ya di tahun 90-an. Ada harganya masih 3.000 tuh. 1-9 tamat. Dan ini ada animenya ya gitu. Alpen Rose ini dulu sangat hits dulu di kalangan para pembaca wanita dulu ya, Alpen Rose ini. Terus dan ini siapa? Michio Akaishi Sensei yang bikin apa tadi ya gitu. Apa sih namanya? Angel Trumpet yang terbaru ya. Terus ada Sweet Fuku Fuku 1-6 karya Kanata Konami Sensei. Ini tentang kucing-kucingan gitu. Ini legend juga ini, Sweet Fuku Fuku. Terus ada Supergirl, ini karya Michio Akaishi Sensei juga. Ada Doraemon Pika Pika, ada Doraemon cerita spesial. Nah, kalau untuk Doraemon cerita spesial ini aku random aja ya. Ini cerita Doraemon yang original sebenarnya, tapi kayak dijadiin
ada tema-tema gitu, khusus Shizuka, khusus Giant, khusus Nobita gitu. Jadi yang udah ngoleksi 45 volume nggak perlu lagi ngoleksi ini, tapi mau ngoleksi juga nggak apa-apa sih gitu. Oke, itu dia, kita sudah sampai di penghujung. Dan ini penampakan bagian ujung ya. Kita tadi mulai dari sana, dari ujung sana kita mulai ke sini dan ke sini. Dan kita tadi sudah melewati baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiga. Kita bakalan menuju ke 2 baris terakhir ya. Kita mulai dari sana dulu, oke? Next, di baris keempat ini kita punya Mokke ya, 1-9, karya dari Takatoshi Kumakura Sensei. Ini tamat, dan ini dulu ada animenya ya. Ini tentang supernatural juga. Dan Takatoshi Kumakura Sensei ada komiknya juga yang terakhir aku baca, itu Necrolog. Tadi udah aku liatin juga ya. Oke, ini bagus ya, supernatural. Terus di sini ada Chibi Fairy 1-10 deh kalau nggak salah. Aku belum komplit nih karena ngoleksi santai aja. Ini karya dari Shinozuka Hiromu Sensei, ada animenya juga. Terus ada Puri Puri Chichan My Cute Alien, ini masih dari sensei yang sama, Shinozuka Hiromu Sensei juga, tapi sayang banget penerbitannya stuck di nomor 2 ya, jadi nggak lanjut lagi. Putus ya. Dan ini juga ada animenya juga. Dan terakhir juga masih dari Hiromu Shinozuka Sensei juga. Ini karya dia yang paling aku suka ya, judulnya Mirumo The Pond ya, 1-12 tamat. Aku paling suka ini. Ada animenya, dan ini jatuhnya apa ya, shoujo, tapi lebih untuk anak-anak gitu. Jadi kalau untuk anak-anak bagus ya ini Mirumo The Pond ya. Di bawah Mirumo The Pond kita punya Kwon ya, Kwon 1-7 tamat juga. Ini karya dari Aki Shimizu Sensei. Aku suka banget dengan art style dari Aki Shimizu Sensei. Dan Kwon ini dulu ada bajakannya, jadi hati-hati ya kalau mau baca ini, mau beli ini, beli yang terbitan Alex. Di bawah Kwon masih dari Aki Shimizu Sensei juga. Di sini ada Genso Suikoden ya, 3, The Successor of Fate ya. Ini 1-11 tamat. Animenya ada nggak ya? Aku nggak tahu. Tapi ini based on games. Dulu ada main PS-nya ya, Suikoden gitu. Siapa yang suka main PS-nya dulu? Tapi kalau animenya aku sendiri nggak tahu ya. Kita lanjut ke samping dari sini dulu deh. Di sini ada Shoujo Kecintaan Aku, Fruit Basket ya, atau Furuba 1-23. Ini karya dari Natsuki Takaya Sensei ya. Ini hype banget dulu. Dan ini ada animenya, dan sempat dapat remake ya kemarin, baru tahun kemarin deh kalau nggak salah ya, dapat remake-nya di Netflix ya, dan sudah dapat 2 season. Karena dengar-dengar kalau nggak salah Sensei kurang suka dengan adaptasi animenya yang pertama, jadi makanya di remake, dan penggemarnya pun karena banyak yang minta juga ya gitu, akhirnya Fruit Basket dapat remake. Jadi ini bagus banget Fruit Basket ini. Dulu zaman SMP deh aku baca ini. Aku suka apa ya, ngambil kata-kata quotes-nya ini untuk apa namanya, untuk dijadiin status Friendster dan Facebook gitu, karena bagus banget kata-kata mutiara dari Fruit Basket ini. Kita lanjut ya ke samping, masih dari Natsuki Takaya. Jadi ini leretan ini Natsuki Takaya. Karya selanjutnya Twinkle Stars ya, dari Natsuki Takaya, tapi ini nggak ada animenya, nggak ada adaptasi apapun. 1-11 tamat. Dan terakhir ini karya Natsuki Takaya Sensei sebelum dia terkenal dengan Furuba, ada Tsubasa Dos with Wings ya. Ini tebel banget ya. Tapi aku cuma punya volume 1-nya dan terbitan Tokyo Pop ya. Dan kalau nggak salah Furuba ini ada sequelnya gitu, ya kan? Ada sequelnya kalau nggak salah. Dan aku berharap sequelnya bisa terbit juga one day nanti di Indonesia. Sequel atau spin-off ya, aku lupa. Kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada Wonderland ya, Wonderland 1-6 kalau nggak salah, 6 atau berapa gitu. Tapi aku cuma punya 4 volume. Ini bagus banget, aku suka banget dengan ini, karya Ishikawa Yugo. Ceritanya menarik dan penuh darah ya. Ini menyenangkan Wonderland ini, aku suka. Dan aku berharap juga nih one day bisa dapat anime atau adaptasi apalah gitu ya. Di samping Wonderland kita punya Predators ya, ada Predators 1-9 sebenarnya tamat, dan ada lanjutannya Predators Origin ya. Tapi cuma terbit 1, karya dari Mita dan Yoko Ota Sensei. Ini bagus juga, menyenangkan ya. Aku suka banget dengan cerita-cerita thriller berdarah-darah gitu.
karena kayaknya nggak biasa aja gitu dan menegangkan. Di samping Predator sini ada Blast of Tempest ya, The Civilization Blaster ya. Ini karya dari siapa sih nama sensei yang aku lupa. Ini karya dari Kyoshiro Daira Sensei, compositionnya Arihide Sano, dan komiknya Ren Saizaki Sensei. Dan ini ada animenya. Aku suka juga dengan Blast of Tempest. Ini 1-10 tamat dan ini bagus. Di samping Blast of Tempest kita punya Rockman X 1-13 tamat, dan ada lanjutannya Battle Story Rockman X, terus ada Rockman Zero karya dari Takamizaki Ryo ya. Aduh, aku seneng banget sama Rockman. Rockman ini based on games dulu ya. Ini ada animenya, dan dulu awal-awal Rockman ini terbit oleh Raja Wave Graffiti ya, tapi Rockman yang origin pertama. Sedangkan ini Rockman yang ini diterbitkan oleh MNC, dan dulu pernah ada anime ya tayang di Indosiar. Aku suka banget dengan Rockman yang ini. Aduh, menyenangkan lah Rockman ini. Dan banyak ya cerita-cerita Rockman ini. Jadi nggak cuma Rockman X, ada Rockman X .exe, ada juga Rockman yang lain. Tapi yang paling aku suka inilah Rockman X ya, menyenangkan gitu. Kita lanjut ke sampingnya saja. Nah, di sini aku punya series Legend ya, ada Boy Action 1-34 atau berapa gitu. Tapi aku cuma punya nomor random karena aku telat ngoleksi ya gitu. Ini ada animenya juga karya dari Tetsuya Chiba Sensei, dan ini legend banget. Aku suka banget dengan Boy Action ini dulu zaman-zaman rentalan. Dan di bawahnya ada Boy Action 2, karya masih dari Tetsuya Chiba, tapi dia berkolaborasi dengan Asao Takamori Sensei. Kalau yang tadi dia cuma sendiri, nah ini dia berdua nih bareng Asao Takamori Sensei, dan judulnya Boy Action 2. Tapi sebenarnya judulnya itu Ashita no Jo, dan ini nggak ada hubungannya dengan cerita Boy Action 1 tadi. Jadi nggak tahu ya apa strategi marketing atau gimana, tapi ini cuma nama pengarangnya yang sama tapi ceritanya beda ya. Nggak, ini bukan sequel atau apapun. Dan Boy Action 2 ini di Jepang judul aslinya Ashita no Jo. Ini series legend banget. Banyak orang yang suka, endingnya menyedihkan. Aku suka banget dengan Ashita no Jo ini, dan keren lah pokoknya. Ini 1-25 tamat ya. Di bawahnya lagi di sini ada War Embryo ya, 1-11. Ini karya dari Daisuke Moriyama Sensei ya. Ini juga nggak ada anime dan stuck di nomor 11, sayang banget gitu, nggak lanjut lagi, nggak tahu kenapa. Dan dulu mungkin teman-teman tahu ya, Daisuke Moriyama ini adalah sensei yang bikin apa ya judul komiknya ya, Chrono Crusade. Nah ya, Chrono Crusade aku dulu sering banget baca review dan nonton anime ya. Dulu di Animonster dulu ada sering banget reviewnya Anime Insider, dan aku berharap banget dulu Chrono Crusade bisa terbit di Indonesia, tapi sayang banget nggak terbit ya. Malah yang terbit komik selanjutnya, dan sayang banget di Embryo ini juga putus. Jadi aku berharap banget ini bisa lanjut dan Chrono Crusade bisa terbit juga di Indonesia, karena itu keren. Aku suka dengan Chrono Crusade. Kita lanjut ke sampingnya. Di samping ini ada Yokohama Shopping Block ya. Ini aduh, ini kecintaan aku banget ya, karya dari Hitoshi no Sensei 1-14. Ada animenya. Aduh, ini menyenangkan sekali, artworksnya keren, cerita menyejukkan hati. Ini boleh dibilang iyashike ya, ada healing-healingnya gitu. Karena vibe-nya itu kayak kalian baca Arya. Jadi kalau yang suka baca Arya, aku sarankan baca Yokohama Shopping Block ini. Judul aslinya kalau nggak salah Yokohama Kadashi Kiko ya. Dan ini aduh keren banget, sama vibes-nya dengan karya Arya, dan magical banget rasanya habis baca ini. Di samping Yokohama Shopping Block kita punya Noragami 1-16. Ini karya dari Adachi Toka ya. Belum tamat, dan di Jepang kalau nggak salah masih ongoing, dan di Indonesia aku nggak tahu ya apakah putus atau gimana. Tapi kalau nggak salah sudah lama tidak terdengar kabarnya. Ini ada animenya. Ini bagus, keren banget. Aku suka juga dengan manga ini. Tapi aku rada kurang klik dengan anime, nggak tahu kenapa. Tapi aku sangat suka dengan manga ya.
Dan di sampingnya lagi, ini masih dari karya Adachi Toka ya. Sebelum dia bikin Noragami, dia terkenal dengan Alive ya, Alive, karya dari Adachi Toka, dan story-nya itu dibikin oleh Tadashi Kawashiwa, tapi ini underrated banget ya. Aku suka banget dengan Alive ini dulu. We are alive on this planet and they arrive ya. Dan Alive ini dulu denger-dengar bakalan dapat adaptasi anime, tapi sayang banget di cancel. Aku nggak tahu kenapa di cancel. Dan senseinya ini yang bikin story ini, Tadashi Kawashima, ini juga sudah meninggal dunia ya. Aku nggak tahu apakah itu alasannya. Tapi aduh ya, kecewa banget aku karena Alive ini nggak bisa dapat adaptasi anime, karena ini keren banget gitu. Aduh, kalian mesti wajib baca lah Alive ini gitu. Aku lebih suka Alive ini daripada Noragami, jujur gitu. Karena seru banget ya. Dan kita lanjut ke sampingnya. Kayaknya aku harus bergeser deh ya. Nah, di sampingnya ini kita punya Midori's Day ya, atau Midori no Hibi 1-8 karya Ino Kazuro Sensei. Ini ngakak banget, kocak abis. Komik romance komedi salah satu kecintaan aku ini 1-8 tamat, dan ada animenya. Aduh, ini keren banget ya. Jokesnya gue banget lah ini. Ino Kazuro Sensei ini ya. Dan Midori no Hibi ini gokil ya. Dulu pernah nampang juga di Shonen Max atau Shonen Star gitu, aku lupa. Di bawahnya kita punya Tale of Poor Sister 1-4 tamat. Ini karya dari Kazuo Izumi Sensei. Ini tamat, ada movie-nya deh kalau nggak salah. Ini bagus juga. Ada anime movie ya. Di sampingnya kita punya Ninke ya, ada Ninke. Ada Ninko 1-9, ini legend juga dulu. Karya dari Koji Kariyama Sensei 1-9 tamat. Ini dulu aku suka banget dengan Ninko ini. Sering baca gratis dulu di Gramedia ya. Jadi dulu tahun 2000 itu apa ya, tahun 90-an akhir 2000 itu Gramedia di kotaku masih belum, komik-komiknya rata-rata belum disegel. Jadi kayak kita bisa baca gratis gitu ya. Kalau sekarang udah disegelin semua. Lanjut, di sampingnya kita punya Seven Ghosts 1-17 karya dari Yuki Amemiya dan Yukino Ichibara Sensei. Ini ada animenya juga dan lumayan sih gitu. Padahal aku dua awalnya dari baca artikel ya gitu, dan aku nungguin banget ini bakalan komiknya di Indonesia. Dan setelah aku baca kayak B aja sih, bagus tapi nggak sesuai ekspektasi aja, karena artnya keren ya gitu. Tapi ceritanya ya B aja sih, bagus lah. Lanjut, di sampingnya kita punya Black Cat ya 1-20 karya Kentaro Yabuki Sensei. Black Cat ini karya dia pertama yang dulu hype di Indonesia. Dan setelah ini kayak Sensei itu bikin judulnya To Love Ru. Aku suka banget dengan To Love Ru itu, tapi sayang banget To Love Ru kayaknya nggak bisa terbit di Indonesia karena kontennya agak-agak sedikit dewasa gitu. Tapi kalau disensor sebenarnya bisa sih gitu. Tapi ya gitu ya, nggak tahu juga lah ya. Tapi Black Cat ini bisa masuk, dan ada animenya juga Black Cat ini. Tapi aku lebih suka To Love Ru sih gitu. To Love Ru itu lucu dan keren lah gitu. Kita lanjut ke sampingnya lagi. Di sini kita punya Undead ya, ini karya one shot dari Ino Kazuro Sensei. Ini kayaknya the one and only one shot dia yang terbit di Indonesia, dan kalau nggak salah ada komik dia yang terbaru yang tentang Yakuza itu, tapi aku lupa judulnya. Pengen beli tapi belum jadi-jadi. Di sampingnya kita punya series Sailor Moon tapi versi bunuh-bunuhan ya. Di sini ada Madoka Magica 1-3, terus ada Puella Madoka Magica The Movie Rebellion Story 1-2, terus ada Puella Madoka Magica Different Story, Kazuma Magica, dan Oriko Magica. Ini aduh, ini keren. Aku suka banget dengan apa ya ceritanya, Mahou Shoujo yang dark gitu. Berapa tahun belakangan ini lagi tren banget ya Mahou Shoujo, tapi kayak bunuh-bunuhan gitu, udah berdarah. Salah satunya adalah Madoka Magica ini. Tapi yang paling aku suka mungkin kalau untuk Mahou Shoujo yang versi dark itu apa sih, Mahou Shoujo Site, Mahou Shoujo Side ya, itu aku paling suka banget. Keren banget ceritanya, tapi sayang banget belum dilirik di Indonesia. Aku berharap semoga one day Mahou Shoujo Side bisa terbit di Indonesia juga ya gitu. Ini keren, ada animenya, ada movie-nya juga. Kecintaan lah pokoknya ini Madoka ya. Buat teman-teman yang pencinta Sailor Moon dan berharap ini bakalan jadi cerita yang ceria-ceria, jangan sedih ya gitu. Karena ini ceritanya berdarah-darah ya.
Lanjut di sampingnya di sini ada Magi ya, 1 sampai 37 tamat. Ini karya dari Shinobu Otaka Sensei, ada animenya juga ini, dan ada sequel deh kalau nggak salah ya, yang Sinbad itu, tapi aku belum baca dan belum punya juga karena aku cuma ngikutin series originalnya saja. Dan ini bagus ya, bagus Meiji ini. Di samping Megi kita punya Wanted ya, ada Wanted nih karya dari Hinomatsuri Sensei yang bikin Vampire Knight. Aku punya di bawah, ini one shot dia, the one and only deh kayaknya. Ada satu lagi one shotnya tapi aku lupa judulnya. Di samping kita masih dari Inokazuro Sensei ya, 1 sampai 3 di sini ada Magical Iroha gitu. Ini bagus juga. Next, masih dari Inokazuro Sensei ada Love and College 1 sampai 12. Ini dari Inokazuro Sensei, ini ngakak banget, gokil, cerita tentang fetis-fetisan. Aku membuka pengetahuan ya gitu, bahwa fetis orang itu berbeda-beda. Dari komik ini kita bisa tahu ya. Ternyata fetis orang itu aneh-aneh ya gitu, dan ini keren, lucu, dan aku juga nungguin one day bisa dapat adaptasi live action atau anime, pasti bakalan seru ya. Tapi ini dewasa ya gitu, karena temanya itu tentang fetish, jadi mungkin kalau anak-anak kurang aman deh baca Love and College. Next, di sampingnya salah satu romcom terbaik juga, kecintaan aku juga, Lovely Complex ya, 1 sampai 17 tamat, karya dari Aya Nakahara Sensei, ada animenya, ada live actionnya, dan ini koplak juga ya. Menyenangkan sekali Lovely Complex ini, dan cintanya itu berliku-liku, banyak saling silangnya gitu, tapi ini keren banget Lovely Complex. Masuk kita ke samping, di sini ada karya-karya dari Yuwatase, ini aku geser dulu ya gitu. Karya-karya dari Yuwatase, salah satunya yang pertama ini Arata 1 sampai 20 tamat. Belum tamat ya. Jadi ini gantung. Sebenarnya tamatnya di Jepang sendiri masih ongoing gitu. Masih ongoing, tapi di Indonesia ya tidak tamat dan berhenti di penerbitan 20 Arata. Dulu pernah terbit bajakannya juga dulu awal-awal. Ini gimana ya? Lumayan bagus lah, tapi nggak bagus-bagus banget gitu. Keren gitu. Ada anime juga gitu. Tapi ya sayang banget ya, putus ya. Walaupun aku nggak klik-klik banget, tapi kayak kalau ceritanya gantung, kayak penasaran banget ya gitu seperti apa sih. Terus di sini aku punya Wataseiyu's Manga Manual Manga Yugi ya. Ini karya dari Wataseiyu, organized by Izuka Hiroyuka. Ini. Jadi kayak tentang Wataseiyu dan teknik-teknik menggambar manga dia ya. Dan aku punya pembatasnya dulu, ada bonusnya ini ya. Sorry nggak kelihatan. Ini ada pembatasnya ya, versi pembatas bukunya gitu dari handphone. Kita geser dulu ke bawah. Kita masih dari Wataseiyu. Di sini ada Ceres ya, bukan Mrs. Ceres tapi Ceres ya. Ceres Heaven's Fairy Tale ya, 1 sampai 14. Mungkin dari semua karya Wataseiyu Sensei ini yang paling aku suka. Ceres ini keren, ada animenya juga. Dan aku paling suka ini ya, Ceres ini dari semua karya dia yang pernah aku baca. Sorry ya kalau goyang-goyang, soalnya ini rada tinggi, dia agak grogi gitu, naik kursi. Di sampingnya lagi ada Vampire Knight 1 sampai 19. Ini karya dari Hinomatsuri Sensei ya, yang bikin One Shot Wanted tadi. Jadi Wanted yang tadi itu karya Hinomatsuri, bukan yang One Piece ya, sama-sama Wanted judul soalnya. Di sini ini legend banget ya, hype banget dulu di kalangan cewek-cewek dulu ya, karena lagi-lagi di sini banyak pria-pria ikemen ya, pria-pria bertubuh tampan dan cantik. Ini dulu ada animenya juga. Teman-teman aku pencinta shoujo waktu SMA suka banget dengan Vampire Knight ini dulu. Dan kalau nggak salah ada sequelnya nggak sih, aku lupa. Ini ada animenya dulu ya, Vampire Knight ini. Di samping Vampire Knight masih tentang vampir-vampiran juga, ada Trinity Blood 1 sampai 16, tidak tamat juga, gantung ya penerbitannya. Dan aku nggak tahu apakah putus atau seperti apa karena sudah lama tidak terdengar volume 17-nya. Ini karya dari Yoshida Sunao dan artnya Kyujo Kyo Sensei. Dan ini ada animenya, lumayan seru gitu, tapi kalau nggak salah ya Sensei yang bikin ceritanya ini meninggal dunia gitu. Maka dari itu aku nggak tahu apakah masih lanjut atau enggak ya, atau stop seperti High School of the Dead gitu ya. Nanti kapan-kapan aku cari tahu dulu ya. Di samping Trinity Blood kita punya Battle Game in 5 Seconds 1 sampai 4. Di Indonesia udah terbit 1 sampai berapa gitu, dan
Kemarin baru dapat adaptasi animenya ya gitu. Aku belum nonton juga, belum sempat nonton. Dan di Jepang sendiri aku nggak tahu apakah sudah tamat atau belum. Tapi ini bagus ya, karya dari Kashiwa Miyako Sensei, yang bikin storynya itu Seizo Harawata Sensei. Kita lanjut ke sampingnya. Nah, aku lihat ini dulu lah. Di sini ada katalog komik ya. Jadi ini katalog komik Alex Media tahun 95-96, aku punya versi lebar. Jadi dulu itu ya, zaman tahun 90-an sampai 2000 berapa gitu. Si Alex Media itu Gramedia itu sering ngeluarin katalog komik gitu, baik MNC dan Alex Media gitu. Dan ini salah satunya, aku punya yang versi jadulnya. Ini nanti kapan-kapan kita lihat ya. Aku bakalan review, ini seru banget. Jadi aku dulu itu kalau pergi Gramedia selalu kayak minta ke kasirnya, kadang dikasih gratis sih gitu, untuk katalog. Dan ini aku punya katalog versi tahun 2008 dan 2011 Alex Media ya gitu. Nih, kalau yang versi 2011 itu dia kayak bisa brosur gitu, dan ini menyenangkan banget ya. Jadi aku dulu tuh suka ngoleksi brosur katalog dari Gramedia, tapi sayang banget banyak yang hilang. Dan ini yang tersisa ya, ini tahun 2011 kayak buku gitu. Jadi kita bisa tahu komik-komik apa ya yang bakalan terbit, seperti apa sinopsisnya. Karena zaman dulu tuh kan internet masih belum hype banget ya gitu. Jadi dari katalog ini kita bisa tahu promosi-promosinya, komik-komik baru yang akan terbit. Dan ini menyenangkan sekali baca katalog ini ya. Kayak bisa mempertimbangkan komik apa sih yang mau dibeli lagi bulan depan gitu. Aku berharap one day nanti Alex Media MNC bakalan terbitin katalog seperti ini lagi ya, khusus komik, karena ini keren banget. Next, di sini kita punya Si Wajah Misterius, karya dari Clamp ya, 1-2 tamat. Ini komik kecil banget ya, jadi kayak petak gitu. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lah ya dengan Clamp ya. Dan ini salah satu karya dia dulu yang jadul banget, masih pakai sampul, dan ukurannya sebesar tangan aku doang gitu, kecil banget gitu. Kalian bisa lihat kan? Ini bagus juga Si Wajah Misterius ini. Terus di sampingnya kita punya Special Guard Dukleon ya, 1-2 tamat juga. Masih kecil juga, masih seukuran Wajah Misterius. Dulu aku kaget ini apa salah cetak apa atau seperti apa. Tapi ternyata memang seperti ini ya ternyata. Bagus juga ini Special Guard Dukleon ini. Di samping Special Guard Dukleon di sini ada Cyberon 1-3 tamat. Ini karya dari Akira Sugito Sensei. Ini sensei kecintaan aku. Aku suka banget dengan karya-karya Akira Sugito Sensei. Tapi ini karya dia yang pertama terbit di Indonesia. Terakhir kalau nggak salah komik dia yang terbaru itu Mimi the Blood Sucker atau apa gitu. Dulu aku suka juga yang Boku wa Girl atau apa gitu judulnya. Itu bagus juga. Dan yang terbit cuma ini. Aku berharap komik-komik dia bakalan terbit juga yang lain. Artnya bagus, ceritanya bagus. Di bawahnya lagi kita punya one shot dari Wataseiyu ya. Aku punya di sini Kiss Me With Min, ada Let Me Thrive juga. Terus ada The Tale of Genbu ya ini. The Tale of Genbu, lebih baik aku jelasin dulu dari bawah. Di bawah ini kita punya Fushigi Yugi 1-18 tamat. Ini ada animenya, dulu pernah tayang juga nggak salah di TPI atau di mana gitu. Dan ini bagus sih gitu, keren. Fushigi Yugi legend banget ya dulu ya. Ini isekai ya, cewek-cewek yang terlempar ke isekai, banyak banget ya tema-tema seperti itu. Dan selanjutnya The Tale of Genbu 1-12 tamat. Nah ini prequelnya, jadi prequel sebelum Fushigi Yugi. Tapi kalau kalian mau baca Fushigi Yugi juga lebih dulu nggak apa-apa sih, karena dia prequelnya nggak nyambung-nyambung banget gitu. Ini Wataseiyu, dan prequelnya ini nggak ada animenya, tapi kalau untuk Fushigi Yugi ini ada animenya ya. Di bawahnya masih dari Fushigi Yugi, tapi aku nggak bisa liatin. Di sini ada Epotoran Suima 1-2 tamat. Terus ada The 19 Alice ya, Alice 19 deh ya, 1-7 tamat gitu. Ya itu dia karya-karya Wataseiyu. Kita geser ke samping. Jadi rak ini khusus untuk Wataseiyu Sensei ya. Nah ini kita masuk ke raknya Clamp Sensei. Aku bingung mau mulai dari mana dulu. Dari sini dulu deh ya. Dari sini kita punya Cluster 1-6. Kayak ini satu-satunya karya Clamp yang aku rada kurang klik. Ini karya Clamp Tamayo Akiyama Sensei. Clamp itu kan ada banyak ya, ada kalau nggak salah ber-8, tapi sekarang tinggal ber-4 atau berapa gitu. Ini rada kurang klik sih aku dengan Cluster ini, dan dia juga nggak dapat adaptasi apa-apa.
Terus punya one shot juga di sini, The Story of Dinosaur, masih dari Clamp ya. Ini dulu ada live actionnya, ada movie-nya, ini based on novel populer di Jepang sana ya, karya dari Masanori Hata ex Clamp. Dan mungkin teman-teman yang tahu Rindu Rindu Aizawa, nah Rindu itu pemeran Rindu Rindu Aizawa itu yang main jadi pemeran utama perempuan di Rex ini tahun 90-an berapa gitu ya. Aku suka banget dulu Rindu Rindu Aizawa BTW. Di sampingnya, di samping Rex kita punya masih cerita pendek dari Clamp, Cause I Love You, ini 1-3 tamat juga. Ini kalau nggak salah falling in love dengan gurunya gitu nggak sih, aku rada lupa. Ya karena Clamp ini apa ya, ceritanya tuh rada-rada kadang kalau kita telusuri agak-agak sensitif juga sedikit gitu. Banyak isu-isu yang diangkatnya ya. Terus ada Wish ya 1-4 masih dari Clamp. Ini keren, aku suka dengan Wish ini. Dan kalau nggak salah Wish ini masih ada hubungannya dengan Kobato, tapi aku lupa apa hubungannya gitu. Dulu aku waktu baca Kobato, ternyata mereka terhubung satu sama lain, antara Wish dengan Kobato. Nanti aku punya komik Kobato di bawah, nanti aku liatin. Di samping Wish kita punya Clamp ya 1-3, Clamp School Detective. Ini ada animenya dulu. Keren juga, aku suka dengan Clamp ini. Clamp School Detective ya. Di samping Clamp School Detective kita punya Magic Knight Red R ya 1-5, dan ada lanjutannya Magic Knight Red R 1-4 tamat. Ini ada anime, ini keren banget. Ini kayak salah satu karya Clamp yang pertama-tama aku kenal deh dulu ya. Awal-awal kalau nggak salah Magic Knight R dulu deh sebelum CCS ya. Dan ini ada anime dulu pernah tayang di RCTI. Kecintaan aku banget, wajib nonton dulu tiap pagi. Dan Magic Knight R ini selain ada animenya, dia juga punya artbook. Jadi tahun-tahun itu ya, tahun 90-an akhir itu banyak komik-komik gitu yang Alex Media atau MNC gitu yang ngeluarin artbooknya. Salah satu Magic Knight R ini. Sailor Moon juga tuh ada artbooknya, tapi aku dulu karena ini ya gitu aku nabung mati-matian untuk beli komik gitu tiap hari. Tapi ya harga artbooknya mahal banget untuk kantong aku yang masih SD kala itu gitu. Jadi ya udahlah ya gitu. Cukup melihat sampulnya saja di Gramedia, tapi nggak pernah beli, sayang banget ya. Aku berharap mungkin one day Alex MNC bakalan nerbitin artbook lagi ya gitu, karena itu indah ya melihat karya-karya sensei-sensei ini di artbook. Di sampingnya lagi masih dari Clamp ada Cardcaptor Sakura 1-12. Mungkin ini karya dia yang paling hype ya, Cardcaptor Sakura. Siapa sih yang nggak tahu ya ini ya. Dreaming. Dan ini ada animenya, ada sequelnya juga yang Cardcaptor Sakura Clear Card. Tapi belum terbit di Indonesia gitu, nggak tahu ya gitu. Padahal penggemar Clamp ini kayak banyak banget di Indonesia gitu. Aku yakin kalau terbit yang Clear Card pasti bakalan laku banget. Dan Clear Card itu juga ada animenya. Karena Sakura, aduh kecintaan banget lah ini ya. Dulu ada 2 season ya kalau nggak salah ya. Ada movie-nya juga ya, Clear Card Sakura itu. Di samping Cardcaptor Sakura lagi. Di samping CCS kita punya Tsubasa Reservoir Chronicle 1-28 tamat. Ini masih dari Clamp Sensei juga. Aduh, ini kecintaan banget lah, ini keren banget ya. Kenapa aku bilang keren? Karena di Tsubasa Reservoir Chronicle ini dia kayak menghubungkan segala karya-karya Clamp yang pernah ada, ketemulah kita di sini gitu. Jadi di Tsubasa Reservoir Chronicle ini kita diperkenalkan dengan namanya multiverse ya, multiverse ala-ala Marvel gitu ya gitu. Jadi kita mungkin bakalan ngelihat apa karakter di Magic Knight Rare di sini, karakter di XX-Holic di sini, dan di ini terhubung juga ya dengan XX-Holic. Jadi aku sarankan kalau mau baca Tsubasa Reservoir Chronicle, baca juga XX-Holic gitu biar nyambung. Ini keren banget. Ini paling best lah ya. Dan ini ada animenya, ada OVA-nya juga. Di OVA-nya dulu sempat ketemu si Kinomoto Sakura juga. Jadi Sakura Hime dan Kinomoto Sakura itu bertemu gitu. Dan ada penjelasannya, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Keren banget lah ini Tsubasa Reservoir Chronicle. Dan kalau nggak salah ada sequelnya ya, dan aku berharap itu bisa terbit juga di Indonesia. Paling best lah itu Tsubasa Reservoir Chronicle ini. Kita lanjut di bawahnya. Aku di sini punya XX-Holic, tapi ini yang versi Delry ya, bahasa Inggris. Ada one shot juga dari Clamp, The One I Love. Ada yang The Snow Goddess. Terus ada Chobits ya, aku nggak tahu bacanya Chobits 1-8 tamat. Ini karya dari Clamp Sensei juga. Dan ini dari penerbit original ya. Jadi ini penerbitnya Acolyte
Acolyte ini yang bikin Love Hina tadi, ini resmi ya cuy ya. Jadi hati-hati kalau mau beli ini karena banyak bajakannya Chobits ini. Jadi kalau mau beli itu belilah yang logonya kayak ini Acolyte dan dia bahasa Indonesia ya, tidak ada huruf kanji atau hiragananya ya gitu. Dan dia bersampul dan ada halaman berwarna ya. Aku senang banget waktu tahu Acolyte nerbitin nerbitin Chobits ya. Ini ada anime juga dulu. Dan sayang banget ya penerbitnya kayaknya udah nggak ada lagi gitu. Aduh ini keren banget. Cetakannya pun bagus, kertasnya bagus, ada halaman berwarna. Tapi hati-hati ada versi bajakannya, belilah yang terbitan Acolyte ya. Di sampingnya kita punya XX-Holic ya, XX-Holic 1-19. Nah ini yang tadi aku bilang ada hubungannya dengan Tsubasa Reservoir Chronicle. Ada animenya, ada live actionnya juga. Ini keren banget. Ini ada halaman warnanya ya. Aduh, kalau bisa semua komik sekarang ada halaman berwarna ya, karena itu bikin relaksasi banget gitu. Dan kalau nggak salah ada sequelnya juga, XX-Holic Ray. Dan semoga bisa terbit juga di Indonesia ya, karena sudah lama tidak terdengar karya-karya terbaru Clamp di Indonesia. Di samping XX-Holic kita punya X ya, X 1-18 tamat, karya dari Clamp juga. Ini karya dia yang dark juga ya, rada dark sih ini. Aku suka banget dengan X ini. Ada animenya, ada movie-nya juga kalau nggak salah. Dan ini merupakan sequel dari Tokyo Babylon. Jadi ada komik dari Clamp ini judulnya Tokyo Babylon. Dan baru dapat adaptasi anime kalau nggak salah tahun ini atau tahun depan ya, aku lupa. Akan dapat adaptasi anime gitu. Dan aku berharap Tokyo Babylon itu juga bisa terbit di Indonesia ya, biar makin hatam ini cerita tentang X ini. Dan X ini gantung ya, jadi stop di nomor 18, tidak ada lanjutannya gitu. Di Jepang juga tidak ada lanjutannya. Aku pernah baca kalau nggak salah nomor 19 itu yang terakhir, tapi itu dibikin apa ya, aku nggak tahu ya. Pokoknya 19 itu nggak pernah terbit di Indonesia dan kayaknya nggak ada juga gitu. Aku lupa, nanti kapan-kapan aku baca ulang lagi artikelnya. Tapi yang pasti nomor 19 tuh nggak ada, jadi karena ada problem AP gitu, akhirnya nomor 19 itu nggak jadi diproduksi. Jadi ya udah hampir di pertarungan terakhir 18 stop gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak suka digantung ya udah nggak usah lanjut lah ya gitu. Tapi yang penggemar Clamp wajib baca ini X ini, yang suka cerita dark ya, rada dark banget lah. Di sampingnya kita masih dari Clamp, di sini ada Angelic Layer 1-5, ada animenya juga. Kalau nggak salah pernah tayang di Indonesia atau enggak ya? Aku samar-samar kayak ingat pernah nonton animenya deh dulu. Ini 1-5. Tapi kayak B aja sih, aku rada-rada B aja. Terus ada di sini ada Kobato. Nah, ini tadi yang aku bilang ya. Kobato The Miracle Girl. Ini yang aku bilang tadi ada hubungannya dengan Wish. Ini bagus Kobato. Ini ada animenya. Keren, magical ya. Kalau Clamp itu terkenal dengan sensei yang apa ya, yang suka bikin komik yang magic gitu ya. Clamp, Kobato. Ini ada anime ya Kobato. Di samping Kobato kita punya Ghost Mom ya, Investigator 1-3 tamat. Ini ada live actionnya juga. Aku suka Ghost Mom ini. Karya dari Sato Tomokazu Sensei. Ini ada animenya, ada live actionnya. Kita lanjut ke samping. Di samping tadi kita mulai dari cluster, kita mulai dari ujung dulu ya. Di sini ada komik musikal Kecintaan Aku, ada Piano Hutan 1-26 tamat. Ini aduh keren banget. Selain Nodam aku suka juga dengan Piano Hutan. Ceritanya rada-rada isekai juga, menyenangkan sekali. Pokoknya ciamik lah ini. Ada animenya juga dulu, keren. Art style-nya, ceritanya strong banget. Piano Hutan the best lah ini ya. Di samping Piano Hutan ada satu lagi komik yang apa ya, yang hancur banget ceritanya, lucu banget ya, 1-21 Bobo ya. Ini jadi bacanya tuh Bobo. Ada penggalannya, ini karya dari Yoshio Sawai Sensei 1-21 tamat. Ini ada animenya ya gitu. Dan dulu pernah tayang ini dulu di RCTI pengganti One Piece, aku ingat banget dulu itu. Jadi One Piece tiba-tiba saja hilang, tidak terbit lagi di RCTI dan digantikan oleh Bobo. Tapi sayang banget cuma tayang 2 atau 3 episode, abis itu juga nggak muncul lagi. Padahal ini cerita koplak banget ya, lucu banget gitu. Jadi dari bulu hidungnya itu bisa punya kekuatan. Pokoknya ini
keren, lucu, menyenangkan sekali. Bobo-boboan ini komik Shonen Jump juga ya BTW ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Di bawahnya ini, oh ini aku punya apa ya, pembatas buku. Jadi aku, siapa yang mau baca boleh bawa pembatas buku ini, jadi biar nggak dilipat-lipat gitu. Di bawahnya ini kita punya kelihatan nggak sih? Di sini ada Anything and Something Story, Short Story Collection. Ini dari Sensei Kaoru Mori Sensei yang bikin Emma gitu. Di sampingnya ada Boy Meet Girl, itu one shot ya tadi ya. Ini one shot lagi, Boy Meet Girl dan Missing Love dari Robiko Sensei. Robiko Sensei itu sensei yang terkenal dengan My Little Monster ya. Di sini ada My Little Monster 1 sampai 13 tamat. Ini susah keluarnya. My Little Monster ini tamat 1 sampai 13. Ini keren. Aku suka dengan art style dari Robiko ini, walaupun dia shoujo tapi apa ya, keren lah pokoknya art style-nya itu. Tidak apa ya, berbinar-binar gimana gitu. Menyenangkan sekali Robiko ini, dan ada live actionnya juga. Ini ada animenya, bagus. Di sampingnya kita punya School Babysitter 1 sampai 13, tidak tamat. Terputus juga penerbitan ini di Indonesia. Karya dari Harito Keino Sensei. Kalau nggak salah di Jepang sudah tamat. Ada animenya ini, School Babysitter, bagus ya, lucu. Tapi sayang banget dia nggak lanjut. Di sampingnya lagi ini tadi karya Sensei yang bikin one shot pertama tadi. Ini ada Emma ya, karya dari Kaoru Mori Sensei. Ini bagus banget. Ada animenya dulu. Aku suka banget dengan Emma ini. Dan komik selanjutnya dia itu The Bright Stories. Aku dulu baca di rental, tapi aku belum punya. Susah banget dicari itu sekarang Bright Stories itu. Dan ini ada animenya juga. Dan Bright Stories itu juga putus ya. Padahal bagus banget. Dulu aku baca nomor volume berapa ya terakhir ya. Di sampingnya ada Shirley, masih one shot dari yang bikin Emma tadi. Shirley, bagus banget lah karya-karya Kaoru Mori Sensei ini. Next ada Red Hair Snow White 1 sampai 12, karya Sorata Akizuki Sensei, dan gantung juga ya. Jadi tidak lanjut penerbitan ini di volume 12. Di Jepang sendiri sudah tamat atau belum aku nggak tahu. Ada animenya, paling ini bagus karya Sorata Akizuki ini. Ceritanya bagus, artworksnya bagus banget ya, untuk shoujo, keren lah ini gitu. Aku suka banget dengan art style Sensei ini. Ada one shotnya juga. Di sini aku punya Phileas Bridge Groom. Di sampingnya terakhir dari baris ketiga kita punya Orange 1 sampai 5, karya dari Ichigo Takano Sensei. Ini ada animenya dulu ya, ada live actionnya, ada movie-nya, keren lah pokoknya Orange ini. 1 sampai 5 tamat. Kalau nggak salah ada juga karya terbaru Sensei ini yang terakhir aku baca dulu, Sun Dreaming atau Dreaming Sun ya gitu ya, tapi nggak punya. Oke, kita lanjut ke samping. Tapi ini berhubung aku naik kursi, aku aku pindahin dulu kursinya. Oke, nah gitu. Di paling ini di leret ini adalah series-series yang aku di wishlist utama aku, tapi aku cuma punya berapa volume, jadi aku letak di sini. Belum komplit, jadi cuma masih kayak 2-3 volume. Di sini ada Spriggan ya. Ada Spriggan 1 sampai 11. Ini karya dari Takashige Hiroshi dan Minagawa Ryoji Sensei. Ini sensei yang bikin ARMS, dan Spriggan ini juga bakalan dapat adaptasi anime atau sudah dapat adaptasi anime, aku lupa tahun ini ya. Dulu pernah ada anime ya, tapi denger-denger bakalan dibuat lagi seriesnya terbaru. Jadi aku baru mulai start ngoleksi ya. Dulu udah baca tamat sih di rental, tapi pengen ngoleksi aja lagi gitu, pengen baca ulang. Di bawahnya ada Ip Man 1 sampai 16 atau berapa gitu ya. Ini karya dari Akihito Yoshitomi Sensei. Ada OVA-nya juga dulu ini. Terus ada Yumero Petitioner ya, karya dari Natsumi Matsumoto Sensei. Mungkin aku nggak bisa liatin sampai ke bawah nanti. Ini ada animenya juga ya. Shoujo banget ya, ini matanya berbinar-binar. Terus ada Hanakoshi Arwah Penasaran, aku cuma punya berapa volume, karya Aida Iro Sensei. Ini ada animenya juga. Dulu aku nonton di Netflix, Animax. Bagus juga ini, Hanako, dan masih ongoing, masih lancar penerbitannya di Indonesia itu. Terus ada Seki-kun, masih bolong-bolong juga, karya Takuma Morishige Sensei. Ini ada animenya juga.
Di bawahnya kita punya You I Love ya. Ini karya dari Hoshimori Yukimo Sensei. Ini juga ada live action tapi tidak ada anime. Kalau nggak salah udah tamat di volume 7 atau berapa gitu, aku lupa. You I Love. Terus ada Yakitate Japan ya, ada Yakitate Japan aku cuma punya 2 volume. Ini dulu hype banget ya, ada animenya juga. Dan ini dari Hashiguchi Takashi Sensei. Ini sensei yang bikin Super Yoyo. Udah lewat kan kita Super Yoyo ya. Nah, ini sensei yang bikin Super Yoyo juga. Terus ada Popcorn. Popcorn ini aku yang punya versi edisi deluxe ya. Ada edisi deluxe Popcorn. Jadi dulu pernah terbit versi regulernya. Ini versi Bunkobon ya. Tangkabon kawannya Bunkobon ya nggak sih? Tangkabon Bunkobon ya. Karena Bunkobon sama Bunkoban beda ya gitu. Aku lupa. Pokoknya Bunkobon deh kalau nggak salah. Ini tuh in one deluxe dan terbit ulang ya. Jadi banyak fansnya dulu jadi dicetak ulang. Ada animenya, ada live actionnya juga. Jadi aku masih meneruskan karena dulu aku baca di rental gitu. Udah lama banget itu. Di bawah Popcorn kita punya Tsubasa Fireflies. Kayaknya aku nggak bisa ngambil lagi tuh. Di bawahnya kita punya Tsubasa Fireflies A Sweet Encounter 1 sampai 9 deh kalau salah, karya Nana Haruta Sensei. Ada animenya. Terus ada Jigokudo Perantara Dunia Gaib 1 sampai 10 atau berapa gitu, aku lupa. Dan belum tamat atau enggak ya, aku lupa. Ini karya Hinowa Kozuki dan Mimori Sensei. Jigokudo ini dulu sensei yang bikin Live in Apartment, Ghost Apartment tadi ya, yang di bawah tadi aku tunjukin. Dan ini Jigokudo ini kalau nggak salah ada live action atau anime dulu tahun 90-an. Aku suka dengan Jigokudo ini. Ada The Royal Tutor juga ini, kelihatan gak sih? The Royal Tutor, karya dari Higasa Akai Sensei. Ini ada animenya juga. Terus ada Perfect World, ada live actionnya. Kalau Perfect World kayak Ryaguruga Sensei. Terus ada SGC ini Survival Game Club ya. Ada animenya juga dulu di Nakayoshi. Ini karya Hidekichi Matsumoto. Next ada Juliet of the Boarding School, Romeo Juliet and Hazuki. Ini karya Yosuke Kaneda, ada animenya juga. Terus Arpeggio of Blue Steel, aku cuma punya nomor 1, karya Art Performance Sensei. Ada animenya juga ini. Ada Golden Mosaic ya, 1 sampai 4 deh kalau nggak salah Indonesia ya, tapi aku cuma punya nomor 3. Karya Harayui Sensei, ada anime juga. Terus ada Ijime ya, jadi Ijime ini adalah karya Igarashi Kaoru Sensei dan temanya tentang pembulian. Aku lumayan suka dengan Ijime ini. Shoujo tapi ya, Ijime ada judulnya ya macam-macam. Oke, itu dia baris keempat dan kita masuk ke baris terakhir yang paling atas. Jadi aku mau setting dulu kamera biar enak karena ini lumayan tinggi. Aku pakai kursi seperti ini. Oke. Sampailah juga kita di rak terakhir ya. Di sini kita punya Prayer in the Emergency Room 1 sampai 3 tamat. Ini karya Koyatsu Tamayo Sensei. Ini ada live actionnya ya dulu ya. Ini bagus. Terus di bawahnya aku punya Ghost Hunt 1 sampai 11 karya Shiho Inada dan Fuyumi Ono Sensei 1 sampai 12 tamat. Ini bagus, ada best light from light novel ya. Ada animenya juga dulu ini dan ada sequelnya yang The House of Nightmares ya karya Shiho Inada dan Fuyumi Ono Sensei 1 sampai 3 tamat. Terus ada Summer Storm 1 sampai 8 karya Jin Kobayashi Sensei. Ini juga dulu ada animenya dan masih dari Jin Kobayashi Sensei ada School Rumble 1 sampai 22 tamat. Ini juga ada animenya dulu, hype banget dulu ya. Ini di Shonen Mag atau Shonen Star dulu. Bagus juga ya. Kita lanjut ke samping. Oke, di sampingnya kita punya karya-karya Hiromashima di atas. Di sini ada Ref ya, Ref Master 1 sampai 35 karya Hiromashima yang paling best. Aku paling suka ini. Di antara semua karya dia ini yang paling aku ikuti dan nonton animenya juga. Ada animenya dulu pernah tayang di TV7 atau La TV ya ini. Keren banget Ref ini. Kecintaan aku banget. Terus ada spin-off-nya yang Ref Plus Dog Diaries ya 1 sampai 3 tamat juga. Terus masih dari Hiromashima aku punya yang Monster Hunter Orage. Monster Hunter Orage ya. Tapi ini versi Japan-nya gitu ya. Nggak terbit Indonesia tapi dulu pernah terbit bajakannya.
Jadi kalau yang punya berarti itu bajakan ya gitu. Di Indonesia nggak terbit Monster Hunter Origin ini, tapi Monster Hunter Origin ini kalau nggak salah based on games deh. Terus di samping ref kita punya Fairy Tail 1 sampai 60 berapa gitu ya. Dan ada Fairy Tail Zero juga. Karya Hiromashima juga. Ini rada kurang klik sih aku sih. Tapi bagus ya gitu Fairy Tail ini. Hiromashima, dan ada anime, ada movie-nya. Aku lebih suka ref lah ya. Tapi bagus juga sih Fairy Tail. Dan kalau nggak salah ada terbaru lagi Hero AP gitu ya. Tapi aku nggak ngikutin. Karena ya nanti kapan-kapan deh gitu. Lanjut kita ke bawahnya dulu deh. Di bawahnya ini ada Muhyo and Rogis 1 sampai 18, Bureau of Supernatural Investigation. Ini ada anime juga dulu di Netflix. Aku suka banget dengan Muhyo and Rogis ini. Keren. Di bawahnya kita ada Dororonpa ya 1 sampai 5 karya Murayama Mayumi Sensei. Ini kecintaan aku banget Dororonpa. Pernah tayang juga anime dulu di Indonesia ya. Tiap hari Minggu aku nonton terus. Dan tayang ulang pas hari liburan. Koplak ini Dororonpa. Masih dari Murayama Sensei. Ini ada Putri Kaguya 1 sampai 3. Tapi aku nggak tahu nih ada anime atau enggak. Tapi soalnya nggak pernah tayang di Indonesia. Ini bagus juga Putri Kaguya. Dan kecintaan aku yang paling best dari karya Murayama Sensei ini adalah Asari-chan ya. Ada Asari-chan di sini 1 sampai 5 ini terbitan Alex Media, sedangkan 1 sampai 24 itu karya terbitan dari MNC ya. Nah, apa bedanya? Jadi kalau misalnya untuk Asari-chan yang versi Alex Media ini memang original ya tahun 90-an, maksudnya dari volume 1 ke 5. Tapi kalau untuk yang MNC ini walaupun dia ditulis nomor 1 tapi ini di versi originalnya mulai dari volume 75. Jadi mungkin kalau teman-teman yang cuma ngikutin full MNC bakalan bingung karena karakternya udah banyak di dalam ini. Jadi nomor 1 MNC ini sama dengan volume 75 atau 76 gitu di Jepang ya gitu. Dan tamatnya di volume 100. Jadi di volume 24 ini sama dengan volume 100 di Jepang hasilnya. Aku nggak tahu kenapa mereka langkaunya jauh banget gitu ya. Aku kira dulu MNC bakalan cetak ulang dari awal. Ternyata enggak, dia start dari volume 76 gitu di versi Jepang ya sebenarnya. Sayang banget ya gitu. Banyak momen yang hilang gitu. Tapi Asari-chan ini best lah. Koplak banget, aku dulu waktu SD suka banget nonton filmnya ya. Animenya di TV, di RCTI. Lanjut di sampingnya kita punya Mocha ya. Di sini ada Mocha 1 sampai 15, ini komik jadul karya dari Moto Koyama Sensei. Ini dulu ada animenya juga. Tapi sayang di Indonesia stuck juga di nomor 15. Tamatnya di 16 sebenarnya. Jadi gantung banget yang Mocha ini, padahal bagus. Terus di atas Mocha, kita mulai atas dulu deh ya. Di atasnya ada UFO Baby 1 sampai 9 karya Mika Kawamura Sensei. Ada sequelnya juga No UFO Baby 1 sampai 2, ini best, aku suka banget. Ada animenya juga dulu di SCTV atau RCTI ya. Lucu lah UFO Baby ini. Terus aku punya cerita pendek dari Mika Kawamura Sensei, Magic Girls. Lanjut kita ke sampingnya, di situ ada Letter B ya. Letter B 1 sampai 20 tamat. Ini karya dari Hiroyuki Asada Sensei, bagus juga, ada animenya dulu. Dulu aku suka numpang nonton di rumah teman karena nggak ada Animax ya, dia tayang di Animax dulu. Dan kebetulan teman punya Animax. Di sampingnya lagi, ini beberapa karya Yoshida Akimi Sensei. Pertama ada Yasha ya 1 sampai 10 tamat. Ini ada live actionnya dulu Yasha ini. Dan di samping Yasha ada Sleeping If 1 sampai 5 masih dari karya Yoshida Akimi Sensei. Aku lupa ini sequel atau prequel dari Yasha ya, tapi ya masih ada hubungannya lah. Sleeping If. Dan komik terlegend dari Yoshida Akimi Sensei ya, yang terkontroversi, yang paling keren, Banana Fish ya 1 sampai 18 atau 19 tamat ya, aku lupa. Aku masih bolong-bolong. Ini kecintaan aku banget Banana Fish ini. Ada anime juga dulu, ada live action nggak ada. Anime lumayan telat, baru berapa tahun ini diadaptasi, padahal terbitnya udah jadul. Dan Yoshida Akimi ini adalah fans berat dari si River Phoenix ya. River Phoenix itu adalah artis Hollywood yang meninggal muda dulu, dan aku juga fans berat River Phoenix. Jadi ini
Banana Fish ini terinspirasi dari film apa ya? Aku lupa judulnya. Nanti kapan kita bahas. Jadi referensinya itu adalah River Phoenix dan Keanu Reeves. Karena dia fans berat dua orang itu. Aku pernah baca di majalah Jepang deh kalau nggak salah itu. Lanjut di bawahnya kita punya Hoshin Enji ya. Ini 1-22 karya dari Ryu Fujisaki Sensei. Ini meledak banget dulu, aku suka banget dengan Hoshin Enji. Menyenangkan, ada anime juga dulu. Hoshin Enji. Terus masih dari Fujisaki Sensei, di sini ada Ryu Fujisaki Selection 1-2. Lalu ada Stray Soul ya 1-8, masih dari sensei yang sama, Ryu Fujisaki Sensei. Dan sebenarnya ada satu lagi komik dia yang terkenal, judulnya apa ya? Tentang vampir-vampir itu aku lupa. Shiki ya. Ya jadi ada Shiki dulu, mungkin teman-teman pernah nonton animenya atau baca novelnya. Nah itu ada komiknya dan itu digambar oleh Fujisaki. Itu keren banget Shiki itu, horor, best banget lah ceritanya. Tapi sayang banget gak terbit. Jadi aku berharap mungkin one day ada penerbit yang mempertimbangkan Shiki bisa terbit di Indonesia ya, karya Ryu Fujisaki juga. Kita lanjut ke sampingnya, di sini ada Rin ya 1-14 tamat. Ini karya dari Harold Sakushi Sensei. Ini ada live actionnya deh kalau nggak salah ya. Ini sensei yang bikin back ya. Kita bakal menyeberang, jadi mohon maaf kalau bergoyang-goyang. Next, oh ya di situ ada Shikishi ala-ala ya, Shikishi ala-ala yang aku edit sendiri. Di situ aku punya Shikishi ala-ala Ai Morinaga dengan My Heavenly Hockey Club, ada Shikishi apa sih namanya, Kung Fu Komang, ada Rumiko Takashi dengan Maisen Ikkaku ya. Terus ada Arya dengan Kozue Amano, terus ada Shina Takashi, ada Yotsubato, terus ada Doraemon Fujiko Fujio, Ayama Gosho Yaiba, Clam dengan Tsubasa Reservoir Chronicle. Terus aku punya juga itu si Yokohama Kadashi Kiko tadi ya, Koama Shopping Block, dan Claymore dengan Norihiro Yagi. Nanti kapan-kapan rencana aku pengen nambah lagi di sini. Lanjut ya. Di sini ada The Severing Crime Edge 1-11 tamat ya. Untung sudah tamat. Ada animenya juga ini, Severing Crime Edge ini. Terus aku punya berapa karya Nishimori Hiroyuki Sensei. Di sini ada Bad Boy Drinks Tea 1-12 deh kalau nggak salah, 12 ya. Dan itu tamat, ada live action ya tahun ini, baru tayang kemarin ya nggak salah. Terus ada yang paling aku suka dari Nishimori Hiroyuki Sensei, ada A Cheeky Angel 1-19. Ini tamat, ini koplak banget. Menyenangkan sekali. Aku sarankan teman-teman baca ini karena lucu ya. Terus ada Doshino de Gozaru, I'm Doshiro, masih dari Nishimori Hiroyuki, tapi paling juara A Cheeky Angel ini sih. Kita lanjut ke di sini ada Sunset on Third Street. Ini karya Saigan Ryohei Sensei. Ini aduh kecintaan aku banget ya. Tapi sayang banget ini nggak lanjut, jadi stuck di nomor 5. Tidak ada lanjut lagi, padahal di Jepang sana udah puluhan atau berapa. Dan ada movie live actionnya, ada animenya juga. Dan aku nggak tahu kenapa ya ini di volume kedua, kalau teman-teman bisa lihat ukurannya beda ya sama ukuran volume 1, 3, 4, 5. Ini pendek sendiri, aku nggak tahu apakah salah cetak atau gimana ini. Kalian bisa lihat 1 senti cuy bedanya. Terus di sampingnya kita punya Ouran High School Host Club ya, 1-18 tamat. Ini karya Sensei Bisco Hattori ya gitu. Kiss Kiss Fall in Love ini. Ada live actionnya, ada animenya, dan hype banget dulu ya. Ouran High School Host Club ini ada novelnya juga, itu aku punya 2 like novelnya, yang Ouran High School The Extraordinary Days. Terus selain Ouran High School Host Club, kita punya one shotnya juga aku, yang Fantastical Opera ini. Kita lanjut ke bawahnya. Di bawahnya aku punya karya Gekun ya. Teman-teman mungkin udah tahu, legend banget ini karya Gekun. Dan sempat cetak ulang juga kemarin. Karya dari Masashi Ueda yang bikin Kobo-chan. Tapi aku paling suka karya Gekun ini. Karyawan gabut ya. Di samping karya Gekun kita punya Kobo-chan. Karya Gekun itu ada animenya ya. Dan mungkin teman-teman tahu juga ini ya, Kobo-chan. Ini dulu legend banget. Waktu SD, waktu kelas 2 SD atau 1 SD, aku Kobo-chan tayang di Indonesia, di RCTI.
Nippon Cha-Cha-Cha gitu kan. Terus ada Mushi Bigyo 1-20 tamat juga, ini karya dari belum tamat, ini gantung juga penerbitannya. Aku nggak tahu apa kabar di Jepang, kalau salah udah tamat. Ini karya dari Hiroshi Fukuda Sensei, padahal bagus cerita ya. Mushi Bigyo ini ada animenya juga ya. Art senseinya keren, aku suka dengan sensei Hiroshi Sensei itu. Terus ada Nura The Rise Yokai Nura Ryonomago ya, atau Nura Rise of the Yokai Club 1-25 tamat. Alhamdulillah tamat ya di Indonesia ya. Aku sempat khawatir dia dulu nggak tamat. Ini ada animenya juga dulu ya. Di atasnya ini aku punya Kimi no Todoke ya, From Me to You 1-26. Sedikit lagi tamat ini 28, tapi di Indonesia stuck ya. Aku nggak tahu apa kabar gitu. Tinggal sedikit lagi, gantung banget gitu. Tinggal 20 lagi, jadi please tamatin gitu. Aku suka banget dengan Kimi no Todoke ini. Ada live actionnya, ada animenya juga. Keren ya. Next ada Sugar Runi atau Run atau apa, karya Moyoko Ano Sensei 1-8 tamat. Ini aku suka juga, keren ini Sugar Runi ini. Ada animenya ya, menyenangkan juga ini ceritanya. Ada Global Garden juga 1-8, aku kurang klik. Ini karya dari Saki Hiwatari, ini sampai ke bawah. Di bawahnya masih dari Saki Hiwatari, aku dari sini dulu ya. Ini ada Save My Earth 1-21, bagus. Ini karya Saki Hiwatari yang pertama dulu aku baca. Terus ada sequelnya The Moonlight That Surrounds Me, ini sequel dari Save My Earth 1-10, tapi gantung juga. Gantung di volume 10 di Jepang sana udah tamat, di Indonesia stop di nomor 10. Dan Save My Earth ini dulu ada OVA-nya. Aku berharap dulu ini bakalan dapat adaptasi anime baru ya. Ini karena cuma dapat OVA-nya, jadi ceritanya kayak nggak rampung gitu. Sampingnya kita punya Perfect Take ya 1-22 tamat, karya Nagamuna Naji Sensei. Ini cinta segitiga yang aku suka juga. Legend, aku suka banget dengan Perfect Take dulu, menyenangkan juga. Ada drama Taiwan ya deh kalau nggak salah ya. Aku mau nonton tapi nggak jadi-jadi, udah belasan tahun nggak jadi-jadi. Di samping Perfect Take ada The Word God Only Knows ya 1-26. Ada yang On the Train pilot filmsnya juga. Ini legend juga ya, karya dari Wakaki Tamiki Sensei. Ini dulu di Shonen Max atau Shonen Star ya. Dan ada animenya, mohon maaf kalau kurang terang ya. Di sampingnya kalau nggak salah Wakaki Tamiki Sensei ini ada berapa komik yang terbit Indonesia juga ya, kayak yang Bakery itu, dan yang Pri itu apa ya, aku lupa judulnya. Di sampingnya ada Master Cooking Boy 1-5, tapi aku cuma punya nomor 3. Ada sequelnya The Real Master Cooking Boy, tapi aku punya yang original doang. Ini ada anime, legend banget dulu, suka nonton. Dan adaptasi animenya lebih jadi tirus ya gitu. Padahal aslinya itu dia chubby ya. Siap sih namanya, aku lupa ini. Aslinya dia chubby gitu, tapi di anime langsung jadi tirus gitu, nggak tahu kenapa. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini masih lanjutan Nurario tadi ya. Di sini ada Blue Exorcist ya, Aono Exorcist 1-16 atau berapa gitu di Indonesia. Tapi stuck ya penerbitannya juga. Mudah-mudahan masih lanjut lah ya gitu. Karena di Jepang juga masih ongoing. Ini keren, aku suka. Ada animenya ya. Di sampingnya ada ini ya, Buktikan Dalam Hati Kapten Masa Depan gitu. Ada Kapten Tsubasa ya gitu. Kupu 1-21 tamat. Ini aku punya yang versi premiumnya ya. Jadi ini 2-in-1 Bungkobon. Ada animenya pasti tahu lah ya, anak-anak 92 ribuan tahu banget ini Kapten Tsubasa. Dan ada live actionnya nggak ada ya gitu. Ini versi cetak ulang. Kalau yang versi jadulnya aku punya juga dulu, tapi yang cuma volume ini aja ya, Kapten Tsubasa World Youth version. Keren lah ini Kapten Tsubasa ini. Pionir komik bola-bolaan ya, kayak yang paling hype Kapten Tsubasa deh gitu. Di atasnya kita punya Trigun Maximum karya Yasuhiro Naito ya 1-14 tamat. Ini aku suka juga. Sorry, gelap. Ini ada animenya ya, 90s banget. Terus ada Skip Beat ya, Skip Beat 1-35 karya dari Yoshiki Nakamura Sensei. Tapi sayang nggak lanjut ini, nggak tamat. Tamatnya seharusnya di volume keberapa gitu, tapi di Indonesia stuck di volume 35 lagi-lagi ya. Dan ini ada animenya, ada drama live actionnya juga. Dulu ada drama Taiwan, drama Jepang ada juga nggak sih, aku lupa. Ini bagus, padahal aku suka banget dengan Skip Beat ini gitu. Tapi sayang banget ya nggak lanjut.
Lanjut di sampingnya lagi kita punya Alice in Borderland 1 sampai 18 dan ada Alice in Border Road 1 sampai 8 dan ini hype-nya lumayan telat ya. Jadi waktu komiknya terbit kayak yang B aja, nggak hype banget gitu. Tapi semenjak kemarin itu ada live action versi Netflix-nya langsung hype, banyak orang yang nyari. Jadi seneng banget ya. Dia tiba-tiba dia jadi hype lagi. Aku suka ya, akhirnya dia dinotis banyak orang. Dan Alice ini ada OVA-nya juga ya, anime OVA. Selain ada drama live action, ada OVA juga. Keren lah Alice in Borderland ini. Di sampingnya ada Dream Eater Mary ya. Dream Eater Mary ini aku punya, bentar ya, 1 sampai 14. Kalau nggak salah nggak tamat juga, gantung nggak sih, aku lupa. Baca udah lama soalnya. Ini ada animenya juga dulu. Kapan-kapan kita list kali ya yang komik-komik gantung ini. Terus di sampingnya lagi ada Suddenly We Are Getting Married Tomorrow karya Izumi Miyazono Sensei. Penerbit 3 lancar 1 sampai 2, tidak tamat juga, gantung. Ini tamatnya aku lupa nomor berapa dan ini ada live action ya, bagus padahal, sayang banget. Next di bawahnya kita punya Toriko ya, Toriko 1 sampai 21. Di Indonesia udah 28 atau berapa tapi stuck juga ya, tidak lanjut Toriko ini, sayang banget padahal ceritanya seru. Karya dari Mitsutoshi Shimabukuro Sensei. Aduh sayang banget padahal ini kecintaan aku lah Toriko ini. Di sampingnya kita punya Yamada and the Seven Witches 1 sampai 22. Tamatnya di 2 berapa gitu aku lupa, tapi aku cuma punya sampai 22. Karya Miki Yoshikawa Sensei, ini ada animenya dan ini kalau nggak salah aku Miki Yoshikawa Sensei ini asisten dari Hiromashima ya yang bikin Ref tadi gitu. Jadi maka itu art style-nya rada-rada mirip Hiromashima gitu. Kalian bisa waktu pertama kali lihat ini aku langsung rada-rada mirip Hiromashima ya, tapi lebih halus gitu. Jadi kalau nggak salah ya gitu, correct me if I'm wrong gitu. Dan kalau nggak salah ada lagi karya terbarunya yang bakalan terbit itu yang Kuko apa gitu ya. Next ada The World Still Beautiful karya dari Daishina Sensei 1 sampai 8 tamat. Ini ada anime juga. The World Still Beautiful. Ada Good Morning Spank di sini 1 sampai 7 karya dari Shizue Takanashi dan Shinichi Yukimuro Sensei, ini komik jadul. Ada animenya juga dulu tahun 80 atau 90. Khas banget ya art style-nya. Dan di sini kita punya Throbbing Midnight ya, Throbbing Midnight dan Throbbing Tonight. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing. Throbbing Tonight ini 1 sampai 30 tamat. Karya Koike no Sensei ini dulu laris banget di rentalan. Aku juga suka minjem dulu. Dan ceritanya menarik, unik dan menyenangkan lah ya gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Dan ada Throbbing Midnight karya Koike no, tapi itu kayak gimana ya? Sama karakter tapi beda cerita gitu, bukan sequel atau gimana, nanti kapan-kapan kita bahas lah ya. Aku cuma punya nomor 1 soalnya. Dan yang terakhir dan paling aku cintai ya gitu, yang paling aku gemari ini teng gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu di sini adalah Petruk dan Gareng ya, karya Bapak Tatang S. Aku punya ada banyak judul. Ini ada aku koleksi dari tahun 90-an dulu ini. Ada Kismis juga ya, dulu zaman-zaman dulu hype banget itu komik-komik horor. Kismis, kisah-kisah Mr. Megalo, Mantu Marintis, ada Robocopnya gitu, dan banyak lagi karya-karya Tatang S yang lain. Aku punya segini. Dan awal aku suka komik dulu awalnya karena baca Tatang S dan majalah Bobo ya, komik-komik di majalah Bobo dan Tatang S. Jadi ini lucu banget ceritanya, sering banget ada cerita supranaturalnya ya, tentang mereka itu sering berhadapan dengan hantu-hantu dan kadang suka jahilin hantu. Makanya aku suka banget dengan ini Petruk dan Gareng ya. Dan Petruk dan Gareng ini ada juga versi bajakannya, banyak komikus yang niru-niru gambar dia. Tapi aku sebagai fans Tatang S, aku langsung tahu itu apakah itu dari covernya itu bakalan ketahuan karya Tatang S asli atau enggak gitu. Dan aku berharap one day mungkin kayak penerbit Indonesia ya, Alex atau MNC gitu, bisa bikin rekapannya gitu ya, kayak bundle-nya gitu, komik karya Tatang S, karena ini pasti banyak orang yang suka karena ini berkesan banget ya untuk anak-anak Indonesia tahun 90, 80 dan 2000-an gitu.
Dan aku dulu berharap banget karya Tentang Es ini juga bakalan ada animasi atau live actionnya dulu. Mengandai-ngandai ya. Dan Bapak Tentang Es itu juga kalau nggak salah udah lama meninggal juga ya gitu. Sedih banget. Ini aku punya komik Kismis juga dan Tumis Mak Jim. Ada yang ingat nggak seriesnya dulu di Trans TV? Dan terakhir ini aku punya series Legend juga. Ya, siapa yang tahu ini Amigos Exemple Encontrebo. Ini ada versi komiknya dulu aku beli. Aku ngumpulin tapi aku yang banyak yang hilang. Jadi yang selamat cuma satu ini. Kalau nggak salah ini pengarang Indonesia ya. Salut deh yang bikin ini. Oke, kita bakalan turun ke bawah karena itu sudah terakhir. Ya itu tadi ya 7.000 koleksi komik aku yang kita sudah lihat satu persatu ya. Mulai dari sini tadi sampai ke atas. Jadi aku ke atas tadi itu naik gentong ini karena nggak ada tangga. Terus kita sudah mulai juga dari sini sampai ke sana dan ke atas itu. Maaf ya kalau berantakan. Soalnya tadi kita liatin satu persatu. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah setia nontonin ini dari awal sampai akhir. Dan aku nggak tahu ya apakah nanti mungkin video ini bakalan aku split jadi 2 video atau bakalan jadi 1. Lihat nanti. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya untuk kakak-kakak penerbit ya, kakak-kakak penerbit, kakak-kakak toko buku seperti Alex Media, MNC, KPG, BIP dan lain-lain, dan juga toko buku Gramedia gitu. Sampai dulu itu waktu SD ketika ditanya guru cita-cita yang mau jadi apa, teman-teman aku semuanya pada jawab jadi dokter, jadi polisi. Aku malah jawab pengen kerja di MNC dan Alex Media dan Gramedia bu gitu. Guru aku bingung itu apaan gitu, saking aku ngefansnya sama penerbit dan toko buku tersebut. Dan aku juga pengen baca komik gratis dulu ya, maklum anak kecil gitu. Dan aku rasa itu aja ya. Terima kasih pokoknya untuk penerbit dan toko buku, semoga bisa nerbitin komik-komik yang keren-keren lagi. Dan buat teman-teman juga jangan lupa di komen, di like dan di subscribe. Yang pengen tanya-tanya silahkan di komen aja di bawah. Nanti kedepannya aku bakalan upload lagi dan bikin video lagi tentang review-review komik-komik yang aku punya ini semua insyaallah ya. Dan kalau misalnya ada yang salah-salah kata mohon dimaafkan, atau editannya jelek atau gimana ya gitu. Dan apa ya, sekali lagi tidak ada komik yang jelek ya gitu, semua komik bagus. Apa ya, nggak klik menurut aku bukan berarti itu jelek, karena komik itu ya selera-seleraan ya gitu. Aku suka, mungkin kalian nggak suka, kalian suka, mungkin aku juga nggak suka. Yang penting happy aja ya gitu. Jadi nggak ada komik yang jelek, semua bagus, oke gitu. Aku rasa itu aja. Terima kasih udah nonton dan thanks. Sampai jumpa di episode berikutnya. Udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu.